Salam saudaraku sekalian, renungan untuk kita sebagai refleksi iman kita kali ini diberi judul seperti apa? Seorang guru sekolah minggu memberikan tugas kepada murid-muridnya dengan pertanyaan, seperti apa Yesus itu? Untuk mudahnya, kalian harus melihat dia sebagai sosok seorang bapak, ujar guru sekolah minggu tersebut. Minggu berikutnya, guru sekolah minggu tersebut menagih PR dari setiap murid-murid yang ada. Yesus itu seperti apa? Yesus itu seperti dokter, ujar seorang anak yang papanya adalah dokter. Ia sanggup menyembuhkan sakit penyakit seberat apapun. Yesus itu seperti guru, kata anak yang lain. Dia selalu mengajarkan kita untuk melakukan yang baik dan benar. Lalu seorang anak lagi berkata, Yesus itu seperti hakim. Anak itu setengah berteriak. Kata anak itu kepada guru sekolah minggu yang kebetulan papanya adalah hakim, dengan bangga dan adil dan memutuskan segala perkara di bumi. Menurut aku, Yesus itu seperti arsitek. Dia membangun rumah yang indah untuk kita di surga, kata seorang anak sekolah minggu yang tidak mau kalah. Lantas murid yang satu lagi berkata, Yesus itu adalah paling kaya, paling tinggi di antara yang lain. Pokoknya kaya sekali deh. Apa saja yang kita minta, dia pasti punya, kata seorang anak yang berasal dari konglomerat. Guru tersebut tersenyum ketika satu demi satu anak memperkenalkan seperti apa Yesus itu dengan semangat. Tetapi ada seorang anak yang dari tadi hanya diam saja dan nampak risih mendengar jawaban teman-temannya yang lain. Lantas guru itu bertanya, Odi, menurut kamu seperti apa Yesus itu? Kata ibu guru itu dengan lembut. Ia tahu anak itu tidak seberuntung anak-anak yang lain dalam hal ekonomi dan cenderung lebih tertutup. Odi hampir-hampir tidak mengangkat mukanya. Dan suaranya begitu pelan waktu menjawab. Ayah saya seorang pemulung. Jadi saya pikir Yesus itu seperti pemulung, Bu. Pemulung yang ulung. Ibu guru itu langsung terkejut, bukan main. Dan anak-anak yang lain mulai protes mendengar Yesus disamakan dengan pemulung. Odi pun mulai ketakutan. Odi, kata ibu guru itu tadi, mengapa kamu samakan Yesus dengan pemulung? Untuk pertama kalinya, Odi mengangkat wajahnya dan menatap ke sekeliling sebelum akhirnya dia pun menjawab. Karena Yesus memungut sampah yang tidak berguna seperti Odi dan menjadikan Odi manusia baru. Ia menjadikan Odi anaknya. Bila dia tidak memungut Odi, dari dulu saya sudah tidak ada lagi, Bu. Memang saudaraku sekalian, Yesus juga sebagai pemulung yang ulung. Dia telah memungut sampah-sampah dosa dan membasuhnya dengan darahnya, sehingga kita beroleh hidup keselamatan dan hidup baru.
Akan tetapi, walaupun kita sudah dipungut, dibersihkan, kadangkala kita juga lupa untuk bersyukur, untuk menjaga agar tetap menjadi anak kesayangannya. Ketahuilah saudaraku sekalian yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak-anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan Ia tidak dapat berbuat dosa karena Ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-10. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Jangan lupa saudaraku sekalian, sampaikan salam saya untuk orang yang ada di sekitar Anda dan yang ada di hati Anda.